Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Nurul Amalia. Saya di sini akan menjelaskan tugas menjalankan tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai tugas daripada ujian pada semester. Terima kasih kepada dosen kami Ibu Dr. Nurul Dausila MPDI yang telah mempercayakan tugas ini kepada kami di mudah-mudahan. Oke, selanjutnya mengenai tugas ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengembangan kurikulum pendidikan di salah satu negara bagian Asia. Di sini saya memilih mengkaji mengenai pendidikan negara Singapura. Maka dari itu, yang pertama saya akan menyampaikan diskusi mengenai negara Singapura dan yang kedua tentang perkembangan pendidikan di negara tersebut. Saya tertarik membahas pendidikan negara Singapura karena menurut sedikit informasi yang saya dapatkan, negara ini telah berhasil menyelenggarakan reformasi pendidikan, sehingga pendidikan di negara ini diakui dan tercatat masuk dalam kategori ranking teratas negara-negara dengan pencapaian standar pendidikan internasional. Berbagai faktor yang meliputi tren dunia global atau dimensi ekonomi, sosial, politik, budaya maupun geografi sebuah negara menjadi landasan dan latar belakang dilahirkan dan diselenggarakannya reformasi pada bidang pendidikan. Singapura menginvestasikan masa depannya dengan memperhatikan penuh pada sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan generasi mudanya dalam menghadapi tantangan globalisasi sekaligus berperan aktif dalam agenda ekonomi global. Dengan nama resmi Republik Singapura, negara Singapura ini merupakan sebuah negara pulau dan negara kota di luas ujung selatan Semenanjung Malaya 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini dipisahkan dengan negara Malaysia oleh Selat Johor di utara dan juga dipisahkan dengan Indonesia tepatnya di Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di bagian selatan. Singapura termasuk pusat keuangan urutan ketiga di dunia, serta disebutkan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Kelebihan Singapura yaitu juga memiliki pelabuhan yang termasuk dalam kategori 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Sebelum kemerdekaannya tahun 1945, Singapura memiliki pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka, berdasarkan dari rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Gordon Sri membentuk ekonomi Singapura saat ini, yaitu dengan investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi. Ekonomi Singapura didefinit dalam indeks kualitas hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang besar. Ketika tentara Jepang mundur pada akhir Perang Dunia Kedua, penduduk asli Singapura memulai keberadaannya pada tahun 1959. Inggris melepaskan kekuasaannya atas Singapura. Dengan demikian, sejarah baru sebagai entitas yang berbeda dimulai. Awalnya Singapura masih bergabung dengan Malaysia karena ketergantungan pada pangan, air, dan sumber daya alam. Namun, usaha untuk menggabungkan Singapura sebagai bagian dari
Schools Learning Nation (TSLN) yang pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Singapura pada Juli 1997 menjadi tema sentral bagi arus utama reformasi pendidikan di Singapura. Konsep Thinking Schools berhubungan dengan pendidikan sekolah untuk menanamkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan Learning Nation bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan belajar berkelanjutan sehingga sesuai dengan tantangan perubahan di era globalisasi dan informasi. Strategi utama pewujudan gagasan TSLN ini adalah yang pertama, pengajaran secara eksplisit keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, pengulangan konten mata pelajaran. Yang ketiga, revisi modul penilaian. Dan yang keempat, penekanan pada proses bukan pada outcome. Yang selanjutnya ini struktur pendidikan. Ministry of Education, artinya Kementerian Pendidikan Singapura. Kementerian Pendidikan Singapura menetapkan strategi pendidikan tujuan nasional dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan negara, dipimpin oleh Menteri Pendidikan yang terpilih. Kurikulum ini terdapat perencanaan dan pengembangan, asesmen, di dalamnya terdapat struktur, bentuk, dan penyampaian penilaian eksternal. Teacher training, program yang melatih dan mengembangkan pendekatan pedagogi khususnya dalam mata pelajaran utama. Teaching materials disetujui oleh Kementerian Kemendikbud menciptakan sumber daya dan lingkungan online untuk siswa dan guru. Schools, pengelolaannya melalui 4 badan regional, meningkatkan kemandirian guru sekolah. Yang terakhir, asesmen school, Kementerian bekerja dengan sekolah dalam penilaian diri dan pendidikan. Salah satu upaya pemerintah Singapura untuk meningkatkan kapasitas siswanya, mereka lebih fokus dengan pendidikan dengan sistem STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics yang harus dipahami secara konseptual dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Sebab bahasa ini digunakan dalam ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia, sehingga setiap siswa terbiasa menggunakannya. Singapura juga mengutamakan kualitas guru dan lembaga pendidikan dibandingkan citra. Kegiatan belajar yang dilakukan di negara ini bersifat top-down atau dari guru ke murid. Pemerintah Singapura selalu memperhatikan perkembangan dan penyempurnaan kurikulumnya. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa generasi selanjutnya mendapatkan edukasi berkualitas tinggi dan relevan sesuai tuntutan masa depan. Pembahasan yang selanjutnya tentang tingkat pendidikan yang ada di Singapura. Yang pertama, kindergarten, yaitu setara dengan taman kanak-kanak. Sekolah dengan program dasar
dengan